Halo, aku Alzain, maskot dari kelompok 5. Tahu nggak sih, ternyata sistem endokrin itu punya peran penting bagi tubuh kita loh. Yuk simak pembahasannya. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam darah untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Sistem endokrin memiliki fungsi-fungsi utama. Yang pertama, regulasi metabolisme, termasuk pengolahan dan penyimpanan energi dari makanan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, pengendalian reproduksi dan fungsi seksual. Sistem endokrin dapat mengatur siklus menstruasi, produksi sperma, kehamilan, dan perkembangan seksual. Yang keempat, pemeliharaan homeostasis. Sistem endokrin memastikan keseimbangan cairan tubuh, tekanan darah, suhu tubuh, dan kadar kalsium. Hipotalamus berfungsi sebagai monitoring dan mengontrol berbagai aktivitas dari tubuh yang sangat banyak. Hormon-hormon hipotalamus antara lain, yang pertama itu ada thyrotropin releasing hormone, yang kedua corticotropin releasing hormone, yang ketiga growth hormone releasing hormone, yang keempat growth hormone inhibiting hormone, yang kelima gonadotropin releasing hormone. Kelenjar yang kedua ada pituitary anterior. Kelenjar pituitary anterior atau disebut juga hipofisis anterior adalah bagian dari kelenjar pituitary yang berfungsi sebagai pusat pengendali utama sistem endokrin. Berikut hormon-hormon yang dihasilkan oleh pituitary anterior beserta fungsinya. Yang pertama, ada growth hormone untuk merangsang sintesis protein dan keseluruhan pertumbuhan sebagian besar jaringan sel. Yang kedua, ada thyroid stimulating hormone untuk merangsang sintesis dan sekresi hormon tiroid. Yang ketiga, ada adrenocorticotropic hormone untuk merangsang sintesis dan sekresi hormon adrenokortikal. Selanjutnya, ada juga kelenjar pituitary posterior. Dua hormon utama yang dilepaskan oleh pituitary posterior yaitu yang pertama ada antidiuretik hormon atau yang disebut juga vasopressin yang berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air oleh ginjal dan menyebabkan vasokonstriksi dan tekanan darah meningkat. Yang kedua ada oksitosin yang berfungsi untuk merangsang pengeluaran ASI dan payudara dan kontraksi pada uterus. Kelenjar yang keempat itu ada tiroid. Kelenjar ini terdapat di bawah jakun dan di depan trakea. Kelenjar tiroid menghasilkan tiga hormon utama, yaitu tiroksin dan triodotironin yang berfungsi untuk meningkatkan laju reaksi kimia di sebagian besar sel sehingga meningkatkan laju metabolisme tubuh. Kemudian yang terakhir, kalsitonin yang berfungsi untuk meningkatkan pengendapan kalsium dalam tulang dan menurunkan konsentrasi ion kalsium cairan ekstraseluler. Selanjutnya, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang terletak pada bagian atas kedua ginjal. Secara struktur, kelenjar adrenal terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Hormon yang pertama yaitu hormon glukokortikoid. Hormon glukokortikoid berfungsi untuk mengendalikan metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Hormon yang kedua yaitu mineralokortikoid. Hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dan zat elektrolit yang berupa natrium dan kalium dalam tubuh. Bagian yang kedua yaitu medula adrenal. Pada bagian ini akan dihasilkan dua hormon yaitu hormon adrenal dan hormon noradrenalin. Aksi yang dilakukan oleh hormon adrenal dapat berupa mengoperasikan mekanisme flight or fight untuk persiapan tubuh dari stres dan ketakutan, dan untuk meningkatkan denyut dan aliran darah ke organ. Sedangkan hormon noradrenalin berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah saat vasokonstruksi. Pankreas merupakan organ yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai organ eksokrin yang akan menghasilkan enzim pada pencernaan, dan yang kedua berfungsi sebagai organ endokrin yang akan menghasilkan hormon. Hormon yang diproduksi oleh pankreas yaitu ada hormon insulin, hormon glukagon, dan somatostatin. Hormon yang pertama yaitu hormon insulin. Hormon insulin diproduksi di sel beta pulau Langerhans pankreas. Fungsi utamanya adalah untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang kedua adalah hormon glukagon.
Hormon glukagon adalah hormon yang dihasilkan pada sel alfa pulau Langerhans pankreas. Fungsi utama dari hormon glukagon adalah untuk meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Dan yang ketiga adalah hormon somatostatin. Hormon ini adalah hormon inhibitor yang menghambat beberapa hormon lain. Hormon somatostatin akan berlawanan dengan growth hormone releasing hormone dalam proses sekresi growth hormone. Fungsi dari paratiroid itu mengontrol konsentrasi ion kalsium serum dengan meningkatkan penyerapan kalsium oleh usus dan ginjal dan melepaskan kalsium dari tubuh. Selanjutnya yaitu testis yang merupakan organ reproduksi laki-laki. Testis sendiri mempunyai hormon testosteron yang berfungsi mendorong perkembangan sistem reproduksi pria dan karakteristik seksual sekunder pria. Ovarium merupakan organ reproduksi wanita. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen berfungsi untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan sistem reproduksi wanita dan karakter seksual sekunder wanita. Kemudian hormon progesteron berfungsi merangsang sekresi cairan rahim oleh kelenjar endometrium uterus dan mendorong perkembangan alat sekretori payudara. Plasenta memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama sebagai penyalur nutrisi dan juga oksigen dari darah ibu ke darah janin, yang kedua sebagai pembuang asa sisa, yang ketiga untuk memproduksi hormon, yang keempat untuk penyaluran antibodi, dan yang kelima untuk perlindungan terhadap infeksi. Berikut adalah 4 hormon utama yang diproduksi oleh plasenta. Yang pertama, ada human chorionic gonadotropin. Hormon ini sering disebut sebagai hormon kehamilan karena keberadaannya adalah sebagai tanda awal kehamilan. Yang kedua, ada human chorionic somatomamotropin atau human placenta lactogen. Hormon ini membantu menyiapkan tubuh ibu untuk menyusui dengan cara meningkatkan produksi insulin dan juga hormon serta merangsang produksi ASI. Yang ketiga, ada hormon estrogen yang berperan dalam pertumbuhan rahim dan perkembangan payudara, peningkatan aliran darah ke plasenta dan juga janin, serta mempersiapkan tubuh ibu untuk persalinan. Dan yang keempat, ada hormon progesteron yang berperan penting dalam menjaga kehamilan dengan cara menebalkan dinding rahim, mencegah kontraksi otot rahim, dan juga mengatur sistem kekebalan tubuh ibu. Beberapa fungsi spesifik ginjal sebagai filtrasi darah, sebagai reabsorpsi zat-zat yang dibutuhkan, sebagai sekresi zat-zat asing, membantu mengatur tekanan darah, memproduksi sel darah merah, mengatur keseimbangan asam basa, dan juga mengaktifkan vitamin D. Beberapa ginjal berfungsi menghasilkan hormon-hormon penting bagi tubuh, diantaranya yang pertama eritropoietin yang berfungsi merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah, yang kedua renin yaitu untuk mengatur tekanan darah, dan yang ketiga kalsitriol yang berfungsi membantu menjaga kesehatan tulang. Jantung memiliki fungsi untuk memompa darah, mendistribusikan oksigen, mengangkut nutrisi, mengangkut karbon dioksida, dan juga mengangkut sisa metabolisme lainnya. Salah satu hormon yang paling terkenal yang dihasilkan oleh jantung adalah atrial natriuretic peptide, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta mengatur tekanan darah. Lambung memiliki peran vital dalam sistem endokrin. Beberapa fungsinya yaitu pertama, sekresi hormon, yaitu merangsang sekresi cairan pencernaan seperti asam lambung dan enzim. Yang kedua, pengatur proses pencernaan, yaitu mengatur pergerakan makanan di sepanjang saluran pencernaan. Yang ketiga, komunikasi antar organ, yaitu mengirim sinyal hormonal ke organ lain untuk mendukung proses pencernaan. Lambung menghasilkan beberapa hormon penting, diantaranya yang pertama hormon gastrin yang diproduksi oleh sel G di antrum lambung. Fungsinya yaitu untuk merangsang sekresi asam lambung, meningkatkan motilitas lambung, dan membantu regenerasi mukosa lambung. Kemudian yang kedua hormon grelin, sering disebut sebagai hormon lapar. Hormon ini memberikan sinyal pada otak untuk meningkatkan nafsu makan sekaligus membantu mengatur metabolisme energi. Usus halus juga bertindak sebagai organ endokrin. Fungsinya yaitu yang pertama sekresi hormon. Hormon yang dihasilkan oleh usus halus dapat membantu mengontrol sekresi enzim pencernaan, cairan empedu, dan asam lambung. Yang kedua, pengaturan energi. Usus halus berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein melalui sinyal hormonal. Yang ketiga, berkomunikasi dengan organ-organ lain seperti pankreas, hati, dan otak untuk mengatur kadar gula darah, nafsu makan, dan rasa kenyang. Usus halus menghasilkan beberapa hormon penting. Yang pertama, hormon sekretin berfungsi untuk merangsang pankreas menghasilkan bikarbonat yang menetralkan asam lambung dan menghambat sekresi asam lambung. Yang kedua, hormon kolesistokinin atau CCK berfungsi merangsang kontraksi kandung empedu untuk mengeluarkan empedu dan menghambat pengosongan lambung serta
memberikan sinyal kenyang ke otak.